Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Sol dan Solihah kelas 4? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini kita akan belajar PAI bersama Ustadz Abidin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk materi PAI kita pada pertemuan ini adalah Asmaul Husna tentang Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengaruh sifat Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim dalam diri seseorang dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan cara-cara mencontoh sifat Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim dengan benar. Baiklah, kita mulai dengan materi Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah melihat dan menyaksikan segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi dari pandangan manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Hadid ayat 4. Pengaruh Al-Basir bagi seorang muslim. Jika seseorang mengerti dan merenungi makna Al-Basir dengan baik, maka dia tidak berani melakukan perbuatan dosa. Jika Allah selalu melihat kita dalam keadaan apapun, maka tidak sepatutnya Allah melihat kita dalam keadaan melakukan perbuatan durhaka kepadanya. Jika seseorang merasa ada dalam pengawasan Allah, maka dia akan yang pertama menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ikhlas dalam beramal soleh sehingga tetap beramal meskipun sedang sendirian. Dan yang ketiga, malu kepada Allah sehingga tidak berani melakukan perbuatan dosa. Mencontoh sifat Al-Basir. Syukur kepada Allah harus dilakukan dengan mempergunakan mata untuk melihat perkara-perkara yang baik dan tidak melihat perkara yang dimurkai Allah. Mengamati kebesaran ciptaan Allah akan terlihat kebesaran dan keagungannya dan bahwa Allah itu ada. Ketika itu keimanannya akan bertambah kuat. Selanjutnya kita masuk kepada materi Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah Allah Maha Adil. Allah memperlakukan hamba-hambanya dengan adil. Orang yang beramal soleh dibalas kenikmatan surga sesuai dengan amal yang dilakukannya. Orang yang melakukan keburukan dibalas dengan siksa neraka sesuai dengan keburukan yang dilakukannya. Adil berarti juga menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Pengaruh Al-Adlu bagi seorang muslim. Keyakinan bahwa Allah Maha Adil akan melahirkan semangat soleh meskipun terasa berat. Keyakinan bahwa Allah Maha Adil juga akan melahirkan ketenangan dalam menghadapi kezaliman di dunia. Baginya, meskipun kezaliman menimpanya di dunia, kelak Allah akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Dia ridha menjalani cobaan sambil berharap semoga penderitaannya menjadi tabungan amal untuk bekal hidup di akhirat kelak. Bagaimana mencontoh sifat Al-Adlu?
Orang yang merenungkan sifat al-adlu akan menyadari pentingnya berbuat adil dalam menunaikan kewajiban kepada setiap orang. Sebab manusia memiliki kewajiban kepada Allah, dirinya, orang-orang yang terdekatnya, dan kepada manusia pada umumnya. Allah telah mengatur semua hak dan kewajiban itu di dalam ajaran Islam. Orang yang mengamalkan ajaran Islam berarti menjalankan keadilan. Sebaliknya, orang yang melanggar ajaran Islam, ia berarti telah melakukan kezaliman. Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Jika kita membuka mata dan merenungkan alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya, seperti langit dan bumi, bintang-bintang, planet-planet, gunung-gunung, lautan dengan ombaknya, pasti semua kita akan mengakui keagungan dan kekuasaan Allah. Pengaruh Al-Azim dalam kehidupan seorang Muslim. Seseorang yang menghayati keagungan Allah akan terasa aman, tenang, dan tentram dalam hidupnya. Allah yang Maha Agung memberi semua dengan keagungannya dan mengampuni segala bentuk dosa sebanding dengan keagungannya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan manusia, jika bertaubat kepada Allah, ampunannya jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Mencontoh sifat Al-Azim. Manusia bisa menjadi seorang yang mulia di sisi Allah jika melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, dia beriman kepada Allah. Hanya dengan iman, seorang manusia akan mendapatkan pengakuan di sisi Allah. Yang kedua, terus belajar sehingga punya pengetahuan yang luas, kemudian mengajarkan ilmunya kepada orang lain, serta mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, rendah hati atau tawadu, karena keagungan serta kebesaran hanya milik Allah. Nah, itulah tadi solih-solihah materi kita. Kemudian saya akan memberikan tugas. Ini berupa latihan dalam buku materi kita, halaman 65, pilihan ganda. Kemudian halaman 66. Nanti silakan dikerjakan untuk latihannya pilihan ganda dan nanti difoto dan dikirim ke Ustadz. Demikianlah Ananda Solin Solihah materi untuk pertemuan pada video ini, yaitu Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.